Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in abad. Abu dan Umu yang insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di pagi menjelang siang hari ini, kita dapat berkumpul bersama dalam rangka agenda sosialisasi asesmen akhir tahun untuk kelas siswa kelas 12 Al-Wildan Islamic School 3 BSD City. Adapun rangkaian acara untuk hari ini adalah pembukaan oleh MC oleh Ana sendiri. Lalu kedua nanti akan ada pembacaan kalam ilahi oleh Ustadz Rifki. Lalu yang ketiga nanti akan ada sosialisasi asesmen akhir tahun oleh Kepala Sekolah SMA yaitu Ustadz Tri Suhartono SPD atau biasa kita kenal dengan Ustadz Anton. Lalu sesi terakhir adalah sesi tanya jawab. Nah, untuk mempersingkat waktu, Ana buka acara ini, kita sama-sama membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan akan dilanjutkan dengan pembacaan kalam ilahi oleh Ustadz Rifki. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا
الملك القدوس السلام المؤمن السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, telah sama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Ustadz Rifki. Beliau juga salah satu guru Al-Quran di Al-Wildan Islamic School. Semoga kita yang mendengarkan dan beliau yang membaca ayat suci Al-Quran mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, kita akan lanjut ke agenda selanjutnya, yaitu agenda puncak, yaitu sosialisasi asesmen akhir tahun kelas 12 yang akan dibawakan oleh Kepala Sekolah SMA, yaitu Ustadz Tri Suhartono, SPD atau bisa kita kenal dengan Ustadz Anton. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi hari ini menjelang siang, kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kesempatan untuk bisa bergabung dan menyaksikan rapat sosialisasi asesmen kelas 12 yang dimana dalam rangka untuk mensupport dan mendorong anak-anak kita agar bisa dapat segera menyelesaikan tugasnya di sekolah menengah atas dan tentunya akan menyongsong tugas tambahan lagi ketika masuk perguruan tinggi atau sudah menyelesaikan tugasnya di SMA nanti. Alhamdulillah tadi begitu indah sekali, begitu sejuk sekali bacaan ayat suci Al-Quran oleh Ustadz Rifki, salah satu pengajar Al-Quran Al-Wildan Islamic School. Ana sempat merenung dan mendengarkan betapa merdunya. Mudah-mudahan akan menjadi pahala besar bagi beliau dan bagi kita semua yang mendengarkan. Alhamdulillahirabbil alamin, Abu dan Umu sekalian yang telah hadir pada hari ini, yang kemarin baru saja kita melaksanakan kegiatan sosialisasi SNMPTN dan ujian persiapan masuk perguruan tinggi, dan hari ini Abu dan Umu harus merelakan waktunya kembali untuk mengikuti sosialisasi kembali dengan program yang lainnya. Namun ini tentunya sangat berharga sekali untuk kita semua dan tentunya dalam rangka mensupport anak-anak kita. Kenapa tadi moderator selaku Wakil Kepala Sekolah SMA bidang kurikulum Ustadz Oktariansa mengingatkan dan menunggu sampai peserta masuk semua, harapannya minimal di atas 50%, tapi alhamdulillah bertambah. Ini tentu adalah alasannya karena pembahasan kita pada sosialisasi ini sangat penting sekali. Kemudian beberapa poin yang memang harus diketahui oleh orang tua, dan tentunya biarkanlah anak-anak kita berupaya semaksimal mungkin untuk mengoptimalkan dalam proses belajar mengajarnya. Namun tugas kita sebagai seorang guru
dan orang tua juga mensupport anak-anak kita dan menyiapkan apapun yang mereka butuhkan dalam menyongsong persiapan mereka menyelesaikan tugas akhir di jenjang sekolah menengah atas. Baik, sebelumnya Ana ingin melaporkan dulu dari progres hasil meeting sosialisasi kita sebelumnya, yaitu adalah persiapan ujian persiapan masuk perguruan tinggi negeri. Kemarin sudah Anda bahas juga kemarin, kemudian alhamdulillah kita sudah mendapatkan nama dari sortir nilai dan kita adakan grading. Alhamdulillah siswa kita sudah masuk dalam data LTMPT dan sejauh ini tidak ada masalah, insya Allah mudah-mudahan Allah bantu. Kemudian tahap berikutnya adalah persiapan untuk bimbingan oleh BK, bimbingan konseling. Kebetulan di sini bersama Ustadz Okta juga. Schedule saat ini Anda lihat sangat aktif dan di grup juga sudah dibuatkan grup khusus untuk anak-anak untuk menjadwalkan kira-kira kapan untuk bimbingan konseling. Namun dari report, alhamdulillah tidak ada kendala dari siswa yang kemarin tadinya ada masalah di NSN, ada masalah di jurusan, gitu kan. Alhamdulillah Al-Wildan bisa menyelesaikan dengan maksimal. Jika kita bandingkan dengan banyak sekolah lain, masih banyak kendala dan sampai hari H pun masih ada yang terkendala di data Dapodik. Kemudian pihak LTMPT menyadari ada banyak sekali, hampir 80%, hampir 60% yang masih belum masuk data LTMPT yang mendaftarkan siswanya sehingga diberikan waktu spare waktu lagi. Artinya dari sistem pun sudah menyadari bahwasannya masih banyak hal yang harus diperbaiki dan kita patut bersyukur Al-Wildan Islamic School bisa menyelesaikan sesuai dengan target jadwal yang sudah ditentukan oleh LTMPT pusat. Dan sekarang tahap berikutnya adalah kita menunggu hasil dari LTMPT untuk menyeleksi anak-anak kita yang sudah kita daftarkan sesuai dengan data eligible yang sudah kita sampaikan kemarin. Dan alhamdulillah hari ini kita akan mensosialisasikan program lainnya, namun tentunya berkenaan dari sosialisasi dari pemerintah pusat dari Kementerian Pendidikan yang nantinya insya Allah akan kita bahas pada siang hari ini, Abu dan Umu sekalian. Mungkin langsung saja, Ana akan coba share screen pembahasan kita hari ini. Mudah-mudahan bisa melihat di layar screen. Terlihat ya. Mungkin pertama kita akan menjelaskan dulu sosialisasi hari ini, kemudian nanti insya Allah Ana serahkan ke MC jika ada Abu dan Umu mungkin barangkali ingin bertanya tentang program asesmen. Hari ini kita akan mensosialisasikan persiapan ujian akhir kelas 12, menindaklanjuti hasil surat edaran dari Menteri Pendidikan Mas Nadiem Makarim melalui Lembaga Kementerian Pendidikan Indonesia yang sudah dikeluarkan oleh kita semua dan ditembuskan ke seluruh gubernur provinsi Indonesia dan seluruh bupati dan wali kota. Dan alhamdulillah kita mendapatkan surat edaran tersebut dan segera menindaklanjuti, walaupun sebelumnya di rapat sebelumnya kita sudah jelaskan bahwasanya Al-Wildan sudah mempersiapkan timeline, cuman hanya saja menunggu surat resmi dari pemerintah. Pembahasan kita sebelum kita mulai tidak henti-hentinya Ana mengingatkan kepada Abu dan Umu untuk poin ini. Karena ini sangat penting sekali, banyak sekali orang tua yang masih bertanya tentang akreditasi kita dan nomor NPSN, karena ini dibutuhkan untuk mendaftar ke perguruan tinggi. Alhamdulillah Al-Wildan kita, Al-Wildan Islamic School, yaitu memiliki akreditasi A dengan nilai 95. Alhamdulillah 95 ini masuk ke dalam kriteria untuk masuk ke perguruan tinggi negeri, khususnya salah satu syarat bantu untuk mendaftar ke perguruan tinggi. Kemudian NPSN kita, nomor pokok sekolah nasional, boleh di screenshot, yaitu 699-82590. Kemudian lanjut poin pembahasan kita pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembahasan hasil keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kita akan olah sedikit, kemudian kita akan sosialisasikan sedikit.
nanti akan kita bahas terperinci. Yang kemudian ujian yang diujikan oleh sekolah, kemudian yang ketiga jumlah mapel ujian, kemudian yang keempat kepanitiaan ujian, kelima akan kita jadwalkan, kita akan paparkan schedule ujian, kemudian rincian biaya ujian yang sebelumnya di rapat sebelumnya kita sudah sampaikan, namun memang belum kita bisa rincikan karena belum ada keputusan dari pemerintah. Kemudian penutup. Lanjut, kita akan bahas tentang surat edaran SE Menteri Pendidikan nomor 1 tahun 2021. Beberapa poin saja yang kita ambil di sini, yang berkaitan dengan kita tentunya khususnya siswa kelas 12, yaitu alhamdulillah ujian nasional dan ujian kesetaraan tahun 2021 itu ditiadakan oleh pemerintah. Sehingga tidak ada ujian nasional lagi, kemudian asesmen yang kemarin kita pernah bahas itu ternyata ditiadakan oleh Kementerian Pendidikan, sehingga alhamdulillah ini sangat membantu sekali. Pertama, kita bisa memangkas dari segi budgeting sangat besar, kemudian kita juga bisa meminimalisir tenaga anak-anak untuk mempersiapkan masuk ke perguruan tinggi negeri. Kemudian yang kedua adalah ujian nasional dan ujian kesetaraan tidak menjadi syarat lulus dan masuk perguruan tinggi. Ini yang dimaksud adalah beberapa sekolah yang memang masih tetap melaksanakan asesmen, namun itu tidak menjadi syarat masuk perguruan tinggi. Nah, jadi anak-anak kita tidak perlu takut, Abu dan Umu, walaupun tidak ada ujian nasional, tidak ada asesmen kesetaraan atau ujian kesetaraan, itu sudah dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan bahwasannya tidak ada syarat untuk masuk perguruan tinggi negeri dengan mengharuskan ikut ujian nasional. Namun, poin yang ketiga, tetap akan ada ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidik. Oleh satuan pendidik itu adalah sekolah. Yang pertama adalah portofolio berupa evaluasi atas nilai raport. Jadi nilai raport itu masih tetap dipertimbangkan untuk lulusan. Kemudian nilai sikap atau perilaku. Jadi anak-anak kita perlu memperhatikan sikap dan perilaku selama di KBM walaupun sudah kelas 12. Kemudian dan prestasi sebelumnya yang pernah diperoleh. Sehingga kalau ada anak-anak soleh yang punya sertifikat, misalnya hafal Quran, tahfiz Quran, lomba-lomba, dan lain sebagainya, itu jangan sampai dihilang, kalau bisa disimpan dan dikumpulkan, karena itu mungkin sangat bermanfaat untuk mendaftar ke PTN. Kemudian ada penugasan, yang ketiga adalah tes secara luring atau daring. Nah, ini kita sedang pertimbangkan, akan ada tes, tetapi teknis luring dan daringnya kita masih diskusikan faktor keamanan yang tentunya yang saat ini menjadi concern utama kita. Jadi insya Allah tes luring dan daring ini akan kita pertimbangkan lagi, tapi kemungkinan jika tidak memungkinkan untuk luring, kita akan daring. Kemudian yang keempat adalah penilaian lain yang ditentukan oleh sekolah tingkat satuan pendidik. Nanti insya Allah apa penilaian dari Al-Wildan kita akan bahas secara terperinci di rapat sosialisasi hari ini. Taib, ini adalah keputusan SE Menteri Pendidikan nomor 1 tahun 2021, Abu dan Umu sekalian, sehingga wajib bagi kita untuk mematuhi peraturan ini, surat edaran ini, dan kita tetap menyelenggarakan dengan maksimal. Tentunya apa yang menjadi keputusan atau edaran yang diberikan oleh Dinas Pendidikan. Taib, berikutnya ujian sekolah Al-Wildan. Nah, jadi jelas tadi bahwasannya ujian nasional kita hapuskan, kemudian asesmen kesetaraan juga kita hapuskan, sehingga tidak ada lagi asesmen yang kemarin kita bahas ya di rapat sekitar 2-3 bulan yang lalu kalau tidak salah, sebelum sosialisasi SNMPTN. Nah, yang dibahas di sini ada 3 ujian, yaitu yang pertama adalah ujian praktek. Jadi anak-anak kita tetap mengadakan ujian praktek karena tetap mendapatkan nilai ujian praktek, karena untuk mengisi kebutuhan ijazah anak-anak kita, sehingga masih tetap lengkap. Lalu ini seperti kita bahas sebelumnya, ada ujian praktek. Kemudian yang kedua adalah asesmen akhir sekolah atau AAS. Kalau biasanya tahun lalu itu disebut dengan ujian akhir. Ujian akhir, tapi yang menyelenggarakan adalah sekolah tingkat satuan pendidik. Kemudian yang membuat soal-soalnya juga memang dari guru-guru kita, dari sekolah. Sehingga insya Allah ini tidak dibuat oleh pemerintah pusat karena tidak punya kewajiban di situ, karena di sini diberikan kebebasan atau kewenangan penuh untuk sekolah. Kemudian yang ketiga sebagai syarat kelulusan yaitu adalah ujian Al-Quran.
Nah, ini wajib sekali yang sebelumnya memang sudah kita sampaikan di Al-Wildan ada target ujian nantinya yang nanti insya Allah akan diujikan untuk anak-anak kelas 12. Insya Allah anak-anak kelas 12 kita akan mendapatkan sertifikat ijazah Al-Quran yang nanti insya Allah akan kita bagikan melalui sekolah. Namun anak-anak yang lulus kelas 12 harus ujian Al-Quran. Jadi kalau tidak ujian Al-Quran maka tidak dinyatakan lulus. Jadi Al-Quran ini akan menjadi syarat kelulusan anak-anak. Walaupun mendapatkan ijazah, tapi ijazahnya belum bisa diberikan kalau belum lulus ujian Al-Quran. Maka ini penting sekali Abu dan Umu untuk mengingatkan Ananda, walaupun sekarang sedang konsen PTN, masuk ke perguruan tinggi negeri, tetapi jangan dilupakan Al-Quran yang memang sudah diajarkan dari awal masuk anak-anak soleh kita semua. Baik, Abu dan Umu sekalian, Anda lanjutkan ke topik berikutnya, yaitu adalah mata pelajaran praktik. Nah, ini adalah mata pelajaran yang akan dipraktekkan. Tapi tentunya akan menyesuaikan dengan surat edaran dari Menteri Pendidikan. Jika ada anjuran dari MKKS, Kepala Sekolah seluruh Tangerang. Nah, di sini yang kita pakai yaitu adalah pendidikan agama, IPA dan IPS, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA dan IPS. Kemudian untuk pelajaran IPA itu ada fisika, kimia dan biologi. Ini akan ada prakteknya. Seni budaya, penjaskes nanti, kemudian ada TIK, komputer, bahasa asing, Arabik dan muatan lokal. Ini akan menjadi mata pelajaran praktek untuk anak-anak IPA dan IPS. Berikutnya adalah Mapel Assessment Akhir Sekolah atau AAS program. Yang pertama adalah pendidikan agama, itu ada asesmen PAI, 2 PPKN, kemudian sejarah, fisika, kimia, biologi, English, bahasa Indonesia, seni budaya, penjaskes dan olahraga, kewirausahaan dan matematika. Kemudian asesmen untuk IPS itu bedanya hanya di poin 456, yaitu fisika, kimia, biologinya diganti menjadi ekonomi, geografi, sosiologi. Yang lainnya tetap sama. Mungkin demikian untuk mata pelajaran Abu dan Umu sekalian. Kemudian lanjut. Nah, inilah adalah action plan kegiatan kelas 12. Jadi memang sudah kita susun sebelumnya, tapi belum kita launchingkan karena memang belum ada keputusan dari pemerintah. Alhamdulillah ini adalah momentum yang pas untuk kita menjelaskan kepada Abu dan Umu agar Abu dan Umu memahami apa saja yang akan dikejar ke depan untuk menjelang anak-anak kita selesai kelas 12. Nah, ini harus diketahui oleh Abu dan Umu, terutama yang ikut pada rapat siang hari ini, karena ini adalah agenda yang cukup penting. Kita akan ini sudah terselenggara poin 1 dan 2 hari ini, sosialisasi asesmen tanggal 6 Februari. Yang ketiga adalah distribusi informasi hasil final, nanti insya Allah akan kita share tanggal 8 Februari hasil final meeting kita pada sore hari ini, pada siang hari ini maksudnya, yaitu pengumpulan foto ijazah dan kelengkapan ijazah. Jadi insya Allah nanti TU Al-Wildan Islamic School atau tim yang ditugaskan nanti di bawah naungan Ustadz Oktariansyah akan mendata lagi anak-anak kita yang belum mengumpulkan ijazah. Jadi ijazah SMP segera dikumpulkan karena itu untuk mendelegasikan untuk menulis ijazah berikutnya. Jadi diperhatikan, ini cukup penting pelajaran dari sebelumnya Abu dan Umu. Ijazah ini segera dikumpulkan kepada TU, kemudian diperhatikan lagi nama ijazah Ananda. Jadi standar operasional prosedur kita yaitu adalah dan dilakukan oleh anjuran dari Dinas Pendidikan, nama ijazah SMA itu akan mengikuti nama ijazah di SMP. Kalau ada orang tua yang merasa nama Ananda salah ijazah SMP-nya, harap dikonfirmasi kepada TU. Begitu. Jadi disampaikan, di reminder, diingatkan kepada TU ataupun wakil kurikulum, Ustadz Okta, di reminder lagi jika ada Ananda yang nama ijazah SMP-nya berbeda atau tidak seharusnya. Kenapa? Karena ijazah SMA nanti akan mengikuti format ijazah SMP. Begitu aturannya.
Tetapi jika orang tua yang ingin merevisi di ijazah SMA jangan sampai salah, maka harus disampaikan. Nah, jadi Abu dan Umu begitu, karena kalau kita mengisi form saja, itu pengalaman kita, wah salah tulis gitu kan, formnya salah tulis karena tidak teliti, sehingga yang kita lihat itu adalah ijazah SMP. Tetapi jika ada khusus permintaan khusus bagi orang tua kelas 12, Ustadz SMP-nya salah, maka diingatkan lagi atau dilaporkan kepada TU. Nah, kelengkapan ijazah ini insya Allah kemungkinan kita akan 19 sampai 25 Februari itu akan kita lengkapi semua data dokumen ijazah anak-anak, dan nanti akan ada pengumpulan foto ijazah. Nah, kenapa pengumpulan? Karena saat ini kita tidak membuka sesi foto di sekolah karena saat ini sedang daring ya. Jadi Abu dan Umu silakan cari studio foto terdekat yang terbaik karena ini untuk ijazah, silakan dikirimkan ke TU. Itu kan mungkin barangkali nanti melalui link Google Form yang nanti insya Allah akan di-share oleh kurikulum. Ini penting, kenapa? Karena foto ini akan dipakai seumur hidup. Jadi berikanlah foto yang paling bagus. Kemudian ketentuan-ketentuannya juga akan mengikuti. Nanti insya Allah akan di-share oleh Ketua Pelaksana. Dia akan secara detailnya seperti apa. Tentunya dengan menggunakan seragam sekolah. Tidak memakai jas ya. Jadi karena kita masih sekolah, jadi pakai seragam sekolah. Nanti ketentuannya mungkin akan dijelaskan lagi oleh Ketua Pelaksana. Namun saat ini kalau tidak salah menggunakan seragam abu-abu putih gitu. Jadi ini kemudian rambut yang panjang-panjang dipotong. Jangan sampai tidak dipotong karena nanti khawatir tidak enak untuk dipandang gitu. Kemudian kita akan ada buku alumni, insya Allah setiap siswa akan mendapatkan buku alumni, nanti akan kita share kemudian. Nanti untuk schedule-nya akan kita pikirkan lagi kira-kira kapan, tapi tentunya setelah kita sudah mengumpulkan foto ijazah. Kemudian yang keenam, itu akan ada tryout 1. Ini untuk menyongsong 3 ujian tadi, kita akan ada tryout 1, yaitu asesmen akhir sekolah, kelas 12 plus pembahasannya. Tryout ini untuk mempersiapkan anak-anak masuk ke perguruan tinggi negeri, kemudian mempersiapkan anak-anak untuk mendapatkan asesmen sekolah nanti pada saat ujian sekolah. Itu insya Allah akan kita laksanakan tanggal 17 sampai 19 Februari. Nanti insya Allah jadwalnya akan menyusul, di-share oleh kurikulum. Kemudian berikutnya yang ke-7 pemberian dan ujian Mapel Dignas kelas 12. Nah, ini akan ada Mapel Dignas yang akan kita laporkan ke Dinas Pendidikan yaitu tanggal 22 sampai 26 Februari 2021. Jadwal juga akan menyusul. Kemudian asesmen akhir sekolah dan penilaian akhir tahun itu kelas 12 itu insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 5 Maret 2021. Insya Allah sesuai jadwalnya juga akan dikirimkan menyusul. Nah ini cukup penting ya, Abu dan Umu, Februari, Maret itu padat sekali jadwal anak-anak untuk ujian. Mohon disupport, kemudian diberikan motivasi semangat anak-anak kita agar tetap bisa maksimal dalam mengikuti ujian. Kemudian yang ke-9 adalah ujian praktik kelas 12, insya Allah tadi akan dilaksanakan tanggal 8 sampai 9 Maret 2021. Kemudian yang ke-10, tryout kedua itu atau persiapan TO UTBK. Nanti insya Allah guru-guru kita akan menyiapkan, menganalisis soal-soal untuk persiapan UTBK anak-anak kita. Karena ini akan digunakan untuk mereka tes UTBK nanti di perguruan tinggi negeri. Kemudian akan ada pembahasan juga oleh guru-guru yang sudah kita kondisikan atau kita sudah briefingkan, insya Allah sudah dipersiapkan, itu tanggal 5 sampai 9 April itu 2021, sehingga 2 kali tryout. Tryout pertama adalah asesmen akhir untuk tryout asesmen maksudnya, kemudian TO kedua ada tryout untuk UTBK dan ada pembahasannya. Kemudian yang ke-11 ada distribusi perlengkapan graduation. Nah, insya Allah anak-anak kita graduation-nya akan tetap ada karena tentunya ini yang ditunggu-tunggu anak-anak selama 3 tahun untuk ya mungkin barangkali secara simbolis melepaskan tugasnya di kelas 12 SMA dalam proses belajar. Biasanya diimpikan oleh anak-anak kita kelas 12. Jadi tetap walaupun daring akan ada graduation, ya tapi tentunya ya hikmah dari online ini graduation-nya akan online tetap mungkin kemungkinan.
Dan alhamdulillah juga akan memangkas besar banyak biaya lagi. Alhamdulillah. Tapi insya Allah graduation-nya akan kita persiapkan dengan maksimal walaupun online, dan tentunya kita harap akan mendapatkan suasana yang menyenangkan untuk anak-anak kita. Insya Allah graduation akan dilaksanakan tanggal 24 Mei sampai 28 Mei. Ini prediksi antara 24 sampai 28 Mei, itu biasanya jam 8 sampai jam 5 atau biasanya sampai siang hari saja karena daring. Nah, ini tentunya akan menyesuaikan. Yang ke-12 itu adalah syarat kelulusan TIC Al-Quran. Ini akan mendapatkan sertifikat semua kelas 9 dan kelas 12, khususnya di sini kelas 12. Nanti akan ada ujian Al-Quran, TIC, ujian kelulusan TIC. Jadi syarat kelulusan juga untuk mendapatkan ijazah. Kalau lulus, insya Allah lulus dari ujian sekolah, tetapi belum tentu mendapatkan ijazah kalau anak-anak belum mendapatkan ujian Al-Quran atau menyelesaikan ujian Al-Quran. Nah, ini insya Allah anak-anak akan mendapatkan sertifikat Hafiz Quran jika sudah menyelesaikan tes ujian Al-Quran. Tentu ini sangat bermanfaat sekali sertifikat tersebut, karena nanti bisa ada beberapa universitas yang kemarin Anas sudah sampaikan di sosialisasi SNMPTN, ada beberapa universitas yang mengisyaratkan adanya sertifikat tahfiz Quran. Nah, ini cukup penting, jadi bisa digunakan juga untuk mendaftar ke perguruan tinggi negeri, Abu dan Umu sekalian. Kemudian syarat kelulusan TIC Al-Quran ini insya Allah akan kita laksanakan tanggal 31 Mei sampai dengan 3 Juni. Jadi masih bisa dipersiapkan Ananda. Jadi hafalan-hafalan Quran yang sudah dihafal selama 3 tahun sekolah di Al-Wildan, itu di murojaah lagi, dihafalkan lagi. Kemudian nanti insya Allah akan diujikan. Ujian Al-Quran ini akan minimal akan diujikan minimal 3 juz. Jadi anak-anak kita wajib mempunyai hafalan minimal 3 juz. Jadi harusnya sudah ada dan bahkan sudah lebih. Dan itu minimal. Boleh yang sudah hafal 5 juz, ada 15 juz. Kemarin alhamdulillah sudah laporan ada yang hampir 30 juz. Itu tetap dilanjutkan. Karena tentunya akan berpengaruh kepada hasil dari nilai ujian Al-Qur'annya. Tapi minimal anak-anak kita harus menghafal 3 juz. Jadi Abu dan Umu butuh bantuannya untuk mensupport Ananda, untuk reminder Ananda lagi, untuk jangan lupa bahwasanya ujian 3 juz ini penting, ujian Al-Quran ini penting, karena anak-anak yang tidak ujian Al-Quran maka tidak akan mendapatkan ijazah. Nah, maka dari itu butuh sekali support dari Abu dan Umu untuk selalu mengingatkan anak-anak kita. Kemudian poin ke-13 yaitu adalah pengumuman kelulusan. Nah, ini insya Allah akan diumumkan tanggal 19 Juni jika tidak meleset. Pengumuman kelulusan, dan kita akan kirimkan SKL, surat keterangan lulus, yang insya Allah itu akan bisa digunakan untuk mendapatkan universitas atau mendaftar universitas. Nah, biasanya kalau kita kirimkan itu biasanya melalui PDF ya. Kita akan kirimkan by email, nanti makanya akan di-share data biodata orang tua. Nanti kita akan kirimkan by email atau by WhatsApp mungkin untuk penunjangnya. Nah, ini cukup penting Abu dan Umu karena SKL ini akan dikirimkan tanggal 19 Juni. Kemudian yang ke-14 akan dilaksanakan virtual graduation atau pembagian ijazah 12 Juni sampai 5 Juli. Ini 12 Juni sampai 5 Juli itu virtualnya, kemudian pembagian ijazah, mohon maaf. Nah, ulangi lagi sedikit, yang nomor poin 11 itu baru distribusi perlengkapannya. Jadi insya Allah anak-anak kita akan mendapatkan selempang, kemudian PIN, kemudian virtual ijazah dan lain sebagainya, map dan lain-lain. Nah, insya Allah ini akan didistribusikan tanggal 24 Mei sampai 28 Mei. Jadi nanti akan dikirim melalui JNE atau pengiriman ya, jasa pengiriman. Nanti walaupun ada di luar kota, insya Allah seperti tahun lalu tetap bisa dikirimkan. Tapi kalau di luar negeri, Allahu a'lam, mana kurang paham ya, apa bisa atau tidak. Tapi mudah-mudahan semuanya di Indonesia. Kemudian poin 14 itu virtualnya akan dilaksanakan 12 Juni 2021. Kemudian kita akan bagikan ijazah itu mulai bulan Juli, tanggal 5 Juli sampai 30 Juli. Nah, kalau pembagian ijazah ini biasanya kenapa kita kasih range waktu, karena boleh diambil
Tapi ini juga mengikuti dari pusat ya, karena ijazah itu dikirimkan belangkonnya dari pemerintah pusat melalui provinsi. Demikian Abu dan Umu sekalian, action plan kegiatan kelas 12 kita. Jadi ini boleh di screenshot karena ini cukup bermanfaat untuk anak-anak kita. Mudah-mudahan bisa dilihat-lihat, jikalau ada yang lupa mungkin kan minimal tahu, atau nanti qadarullah siapa tahu kita kurang tahu, sekolah lupa, bisa di reminder kembali. Baik, lanjut. Ini ada kepanitiaan ujian. Jadi tadi ada 3 ujian, kemudian ada 2 tryout juga. Nah, ini butuh adanya kepanitiaan seperti tahun-tahun sebelumnya. Juga demikian karena biar organisir dengan baik ujian anak-anak kita. Ini adalah penanggung jawab umum, Ana sendiri selaku Kepala Sekolah SMA, kemudian Ketua Pelaksananya adalah Ustadz Oktarian Saeskom. Beliau baru saja kemarin ya dilantik menjadi Wakil Kurikulum SMA, Alhamdulillah Ustadz Okta sebagai Wakil Kurikulum SMA yang baru, yang menggantikan Ustadz Burhan, dan Alhamdulillah beliau ditugaskan, diamanahkan untuk menjadi Ketua Pelaksana ujian akhir anak-anak kita. Kemudian sekretarisnya itu ada Ustadz Joko Adisaputro, insya Allah berkolaborasi dengan Ustadz Joko untuk menyiapkan persiapan ujian ini, dan bendaharanya insya Allah nanti dengan Ustadz Murtafiin atau yang ditugaskan lainnya. Nah ini adalah tim-timnya yang akan mempersiapkan asesmen, yaitu ada Ustazah Isni, Ustadz Sarkim, Ustadz Burhan, mungkin digantikan nanti dengan Ustadz L karena beliau sudah resign, Ustadz Almio, Ustadz Efu, dan Ustadz Abdullah. Kemudian kalau IPS-nya ada Ustadz Ubaidillah, Ustadz Fahyumi, Ustadz Iwan, Ustadz Ilham, Ustadz Abdullah, dan Ustazah Ana. Mungkin itu untuk kepanitiaan ini sebagai informasi tambahan saja, bahwasanya memang kita persiapkan ini dengan matang, kemudian dengan membutuhkan kepanitiaan. Demikian Abu dan Umu. Kemudian ada rincian dana untuk persiapan asesmen ujian nasional ini. Mungkin Ana akan tampilkan di slide ya, barangkali biar detail. Di sini ada yang sudah kita susun, di sini ada rincian dana, sudah kita buat RAB-nya, mungkin barangkali terlihat di screenshot, terlihat ya. Di sini ringkas saja, kita akan jelaskan. Ini budgeting for detail, alhamdulillah setelah kita rancang sesuai dengan anggaran, alhamdulillah sangat banyak sekali memangkas biaya seperti tahun-tahun sebelumnya. Hampir 50% lebih kita bisa pangkas, dan juga ujian nasional sudah tidak dilaksanakan. Nah ini anggaran yang kita budgetkan Abu dan Umu, ini sepintas saja. Ada tryout 1, kemudian ada tryout UTBK, ini meliputi pembuatan soal tryout, kemudian honorarium pengawas ruangan, honorarium korektor, kemudian honorarium pembahasan soal dan tryout. Itu kita budgetkan di tryout UTBK 1 dan tryout UTBK atau tryout kedua. Kemudian ada ujian praktek, ini meliputi ada honorarium penguji, kemudian yang keempat adalah asesmen akhir sekolah. Di sini ada honorarium pembuatan soal AS, kemudian honorarium pengawas, honorarium korektor, transportasi, monitoring korwil, dan kedinasan. Biasanya kita urus ke dinas provinsi, itu di Serang, Banten. Kemudian ada TIC syarat kelulusan, ini ada pengujinya, sertifikat Al-Quran, kemudian pengurusan ijazah. Nah ini ijazah juga kita retribusikan, mulai dari pembuatan, kemudian pengambilan, penulisan, dan lain sebagainya, itu memang harus dibuatkan oleh orang yang khusus, yang memang kalau tahun lalu bukan dari guru Al-Wildan atau bukan dari Al-Wildan, kita buatkan dari orang yang memang berpengalaman dalam menulis ijazah, karena itu tidak boleh salah. Kemudian ada graduation, nah ini yang Ana sampaikan tadi, sarana dan prasarana, ada map ijazah, anak-anak akan dapatkan nanti selempang, medali graduation, nanti akan dikirimkan, souvenir, kemudian cetak years book atau buku tahunan. Kemudian kesekretariatan. Nah, kalau Ana simpulkan di sini di dalam slide Ana sudah Ana masukkan di dalam slide agar mudah dalam membacanya. Di sini Bu dan Umu. Total siswa kita bulatkan itu kemarin ada 40 siswa ya Bu dan Umu, karena ada beberapa siswa kita memang
beasiswa karena yatim piatu dan lain sebagainya. Jadi di sini ada 40 siswa. Di sini try out itu tanggal 17-19 biaya seluruh siswa itu adalah 5.400.000. Kemudian kita bagi dengan 40 siswa itu adalah 135.000. Try out UTBK 5-9 April itu 5.400.000 sama. Kemudian ujian praktek, asesmen akhir sekolah, kemudian TIC kelulusan. Ini kesimpulan dari rincian yang tadi Abu dan Umu ya. Kalau Ana rincikan di slide takutnya tidak terlalu banyak, sehingga Ana simpulkan saja dari slide ini. Maka total pembiayaan dari ujian kita tadi ada 2 kali tryout dan 3 kali ujian beserta dengan graduation anak-anak. Kemudian lain-lain itu totalnya adalah 52 juta rupiah. Alhamdulillah ini sangat ringan sekali. Kita bagi dengan 40 siswa itu adalah 1.300.000. Untuk total secara keseluruhan, sehingga tidak ada biaya yang lainnya. Sudah include biaya ujian, biaya tryout, biaya persiapan UTBK, kemudian biaya untuk graduation, tidak ada biaya-biaya lagi, sudah include di sini, dan pengurusan ijazah. Jadi ijazah sudah include semua di sini. Alhamdulillah kalau kita bandingkan tahun lalu sangat memangkas besar sekali ya. Namun alhamdulillah diberikan keringanan, kita bisa membuat budget yang semaksimal mungkin, tapi tetap tidak mengurangi kualitas yang ada. Mungkin barangkali itu Abu dan Umu sosialisasi kita. Demikian dari Ana. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian yang Ana sampaikan. Ana tutup. Syukron, jazakumullahu khairan. Ana kembalikan lagi ke moderator. Alhamdulillah, syukran wa jazakallahu khairan Ustadz Anton selaku Kepala SMA Awil dan Islamic School 3 BC City yang telah memaparkan detail terkait persiapan baik dari mulai asesmen sampai proses graduation. Insya Allah cukup jelas. Kita lanjut ke sesi selanjutnya yaitu adalah sesi tanya jawab. Bagi Abu dan Umu yang ingin bertanya, silakan tekan tombol raise hand agar dapat kita komunikasi di sini, atau jika memang ingin chat di kolom chat, tafadhol bisa langsung chat pertanyaannya melalui kolom chat yang tersedia di Zoom. Atau juga bisa melalui WhatsApp ke Ana atau ke Ustadz Anton boleh juga, tapi disarankan untuk raise hand terlebih dahulu atau langsung menulis pertanyaannya di kolom chat. Tafadhol jika memang ada yang ingin bertanya, boleh raise hand atau melalui kolom chat. Sambil cek. Ya, persilakan Abu dan Umu yang ingin bertanya. Apakah ada pertanyaan? Nah, sambil menunggu untuk bertanya, Ana share untuk link absensi kehadiran ya. Ana kirimkan ke grup WhatsApp ya. Insya Allah Ana akan kirimkan sekarang ke grup WhatsApp kelas 12. Tafadhol bagi Abu dan Umu yang hadir boleh mengisi. Ana sedang kirimkan sebentar.
Anda sudah kirimkan ke kelas 12 IPA 1, 12 IPA 2, dan 12 IPS ya. Sepertinya di sini Anda melihat ada chat ya dari ajuhaidi@gmail.com. Mungkin Anda kurang paham nih Abu atau Umu siapa. Tapi pertanyaan adalah, Assalamualaikum, untuk registrasi LTMPT dibantu sekolah atau mandiri Ustaz? Oh, oleh Abu Abid ya, kelas 12 IPA 2 ya. Nah, waalaikumsalam Abu, untuk registrasi LTMPT ya Bu ya. Jadi LTMPT itu punya 2 akun. Pertama adalah akun yang dimiliki oleh siswa, yang itu masing-masing didaftarkan oleh siswa. Jadi kalau yang terdaftar kemarin lolos eligible SNMPTN, itu kemarin pembuatan sampai tanggal 1 Februari. Cuma seperti yang disampaikan tadi oleh Ustadz Anton selaku kepala sekolah, dikarenakan terjadi kendala juga di akun LTMPT-nya, jadi diperpanjang. Jadi saat ini masih dibuka pendaftaran untuk akun LTMPT siswa. Jadi akun LTMPT ini dipergunakan bukan hanya untuk SNMPTN, tapi juga dipergunakan untuk nanti UTBK atau SBM. Jadi disarankan seluruh Ananda, seluruh siswa kelas 12 membuat akun LTMPT siswa. Ya, membuat lalu dipastikan sudah terverifikasi oleh akun LTMPT. Yang dibuatkan oleh sekolah adalah daftar nama-nama siswa yang terregistrasi untuk di LTMPT. Nanti data-data itu yang dipergunakan untuk SNMPTN dan juga untuk SBM. Jadi sebagai verifikasi bahwa Ananda tersebut adalah siswa dari Al-Wildan Islamic School 3 BSD. Mungkin itu Abu untuk pertanyaannya, bisa langsung Anda jawab. Websitenya sebentar, ada ltmpt.ac.id. Anda jawab di chat ya Abu ya, ltmpt.ac.id. Ya, itu sudah dibantu jawab oleh Ustadz Anton. Bisa daftar langsung di situ. Nah, jazakallahu khairan. Tafadhol, bagi yang ingin bertanya kembali, boleh langsung raise hand atau menanyakan via chat. Syukran. Ya, sembari menunggu yang lain bertanya, Ana sedikit jelaskan reminder lagi untuk daftar LTMPT ya Abu dan Umu. Jadi data pendaftaran LTMPT itu dilakukan oleh siswa secara keseluruhan. Sekolah hanya mendaftarkan siswa-siswanya. Jadi kalau sekolah ini tidak mendaftarkan siswanya, maka siswa tersebut tidak bisa mendaftar LTMPT. Nah, jadi sekolah alhamdulillah sudah mendaftarkan. Nah, tinggal yang dilakukan siswa adalah mendaftar secara mandiri. Karena yang seperti Anda jelaskan kemarin, UTBK itu ada pembiayaan dan lain-lain, itu dibiayai oleh mandiri karena sifatnya subsidi dari pemerintah. Kemarin juga sudah Anda jelaskan berapa biaya dari LTMPT-nya, itu boleh diakses di website LTMPT. Jadi Abu dan Umu sekali lagi diingatkan Anda untuk membuat akun LTMPT secara mandiri. Jika ada masalah di dalam pendaftaran LTMPT, boleh dilaporkan ke kita, ke Ana selaku kepala sekolah, ataupun ke Ustadz Oktariansyah sebagai wakil kurikulum. Boleh dilaporkan, nanti akan diselesaikan seperti pendaftaran SNMPTN. Kemudian informasi kedua, siswa yang sudah mendaftarkan SNMPTN atau yang sudah daftar SNMPTN, alhamdulillah kalau dari laporan sudah ada semua ya Ustadz ya. Akun LTMPT pribadinya sudah ada. Nah, ketika nanti mendaftar UTBK tidak perlu lagi menggunakan akun tidak perlu lagi mendaftar akun LTMPT lagi karena sudah didaftarkan sebelumnya dari SNMPTN. Demikian barangkali tambahan dari Ana. Langsung barangkali Ustadz ya, ada pertanyaan. Afwan Ustadz, apakah data PDSS yang diisi sekolah bisa dicek oleh siswa? Tidak, data PDSS itu hanya aksesnya dari sekolah, tidak bisa diakses oleh siswa, karena itu adalah kewenangan sekolah, di dalamnya ada data pribadi siswa. Mulai dari data orang tua, data nilai, dan lain sebagainya, itu adalah kewenangan dari sekolah. Jadi siswa hanya bisa mendaftarkan, kemudian bisa dilihat hasil SNMPTN-nya, itu kalau untuk SNMPTN. Demikian Abu Zaki Syakir atas pertanyaannya.
Silakan Abu dan Umu, ada pertanyaan lagi? Boleh di chat. Ya. Jadi sembari menunggu, Ana ingatkan lagi Abu dan Umu, agenda kita di bulan Februari ini sebentar lagi akan sudah mulai ada tryout pertama, kemudian tryout kedua, kemudian di bulan Maret nanti akan ada ujian sekolah dan lain sebagainya. Jadi sudah mulai aktif anak-anak mengikuti ujian. Jadi saat ini mereka masih dalam masa gejolak, perlu adanya support dari orang tua, kita semua sebagai seorang guru, juga kita mensupport anak-anak kita, dan orang tua juga mensupport. Tentunya apa persiapannya. Kemudian yang kedua yang kita alami selama ini, banyak siswa yang bingungan dalam menentukan universitas atau setelah ini ingin kemana. Nah juga di sekolah kita menyiapkan fasilitas untuk berdiskusi dengan guru BK. Ya, alhamdulillah sekarang ini guru BK kita dengan kurikulum ini sama. Sehingga kalau mau diskusi sekaligus 2 boleh ya Ustadz Okta ya. Alhamdulillah. Jadi langsung menanyakan PDSS atau data Dapodik, kemudian bisa juga langsung menanyakan tentang Ustadz anak bagusnya di mana universitasnya. Nah ini sedang intens beliau memberikan ruang gerak untuk berdiskusi anak-anak kelas 12. Jadi insya Allah kita support. Alhamdulillah kemarin siswa kita begitu selesai sosialisasi SNMPTN, tidak lama dari sana langsung mencoba untuk mendaftar ke beberapa universitas yang sudah buka ternyata duluan. Membutuhkan sertifikat-sertifikat dan data-data kedinasan yang dibutuhkan dari sekolah ya Ustaz ya. Dan alhamdulillah kita support, tentunya kemarin kita support, kemudian apa yang dibutuhkan kita insya Allah siapkan jika memang itu valid datanya. Jadi kita support, anak-anak butuh sertifikat kita insya Allah siapkan sesuai dengan yang mereka dapatkan. Dan alhamdulillah kita mendapatkan kabar Ananda sudah diterima di salah satu universitas swasta yang cukup bagus juga di Indonesia, dan alhamdulillah minimal sudah ada cadangan untuk masuk universitas. Kami ucapkan selamat untuk Ananda ini ya. Ananda siapa kemarin? Ana lupa. Kelas 12 IPA 2 ya, yang diterima di Tazkiyah. Kalau tidak salah. Alhamdulillah selamat Ananda sudah masuk, dan mudah-mudahan sudah ada cadangan gitu untuk masuk ke universitas. Syukron. Ada yang chat pribadi. Nah, ini ada pertanyaan chat personal ya, Umu Sayaf. Ini maksud pertanyaan tadi adalah biaya, bukan biaya LTMPT, tapi yang dimaksud Ustadz Anton adalah tadi biaya untuk seleksi UTBK, SBM. Jadi kalau untuk pendaftaran akun LTMPT itu free, gratis. Ya, akun LTMPT itu digunakan untuk siswa yang eligible di SNMPTN dan juga bisa digunakan untuk nanti UTBK atau SBM. Nah, pembayaran itu adalah pembayaran untuk SBM-nya, UTBK-nya. Kalau tidak salah tahun ini 200.000 ya, Ustaz ya? Antara 150 atau 200.000, Anda lupa. Ya. Yang lintas ya, 2. Ya, itu informasinya. Jadi pembayaran itu adalah untuk nanti UTBK-nya, bukan pembuatan LTMPT. Ya, mungkin ini dibantu jelaskan juga oleh Dirpen kita. Alhamdulillah beliau hadir, Ustadz Mutakin. Ya, ini maksudnya agar tidak keliru gitu ya data PDS. Ya betul, mungkin maksudnya dicek itu adalah dipastikan datanya sama gitu ya. Tapi kalau PDSS memang tidak bisa diakses oleh siswa, tapi jika siswa bermasalah akun LTMPT-nya, misalkan NISN-nya bermasalah, lalu jurusannya lain atau namanya berbeda gitu ya, itu silahkan konfirmasi ke kami. Bisa ke TU atau bisa langsung ke Ana atau Saranton boleh. Nanti kita yang akan bantu follow up untuk perubahan datanya. Karena kemarin sempat beberapa ada yang misalkan NISN-nya double. Dan alhamdulillah masalahnya sudah selesai, sudah bisa kita bantu. Karena biasanya dari LTMPT juga akan info bahwa terjadi misalkan kayak kemarin nick-nya yang berbeda dari SMP ke sekarang.
Itu yang pertama. Lalu terkait yang SNMPTN ke sana juga sudah sampaikan ke siswa-siswa yang sudah terdaftar gitu ya. SNMPTN ini seleksinya untuk pemilihannya itu kalau tidak berubah dari tanggal 15 sampai tanggal 24 Februari. Dipastikan juga Ananda memilih sesuai dengan nilai, lalu dengan minatnya yang kemarin sudah Anda sampaikan dari 16 siswa yang harusnya 18, 16 sudah alhamdulillah kemarin dari Senin sampai hari Jumat kemarin sudah dilakukan bimbingan. Kalau memang memungkinkan kita akan lakukan bimbingan kembali di pekan depan terkait finalisasi karena pemilihan itu adalah di tanggal 15 sampai 24. Dan kemarin juga alhamdulillah dapat konfirmasi bahwa untuk pemilihan itu yang satu prodi bisa di seluruh PTN nasional. Lalu ada UPI Serang dan UIN Serang. Itu 3. Di sini ada pertanyaan dari Dinalah Ji. Kita mau tanya apakah dari Alwiden punya undangan seleksi masuk IPB untuk jalur vokasi? Ustadz mau tanya apakah dari Alden punya USMI undangan seleksi masuk IPB untuk jalur vokasi? Sementara kita tidak punya undangan seleksi masuk IPB ya, Abu dan Umu. Jadi undangan terdengar ya suara Ana ya. Jadi undangan kita kalau dari PTN baru masuk ke SNMPTN. Tapi kalau undangan khusus itu kita belum pernah dengar malah. Mungkin itu yang bisa Ana jawab. Jadi belum ada untuk seleksi masuk IPB undangan khusus. Ya, jadi tadi kalau Ana menangkap dari yang disampaikan oleh Ustadz Mutakin, untuk ijazah itu nanti insya Allah akan dikirim link lain untuk pendataan. Jadi nanti TU akan mengonfirmasi lagi untuk pendataan, tapi tidak melalui PDSS. Karena kalau PDSS ini itu untuk hanya mendaftar ke SNMPTN, UTBK, dan jalur mandiri mungkin. Nah, jadi itu yang memang akan digunakan di data PDSS. Nah, PDSS ini juga yang megang adalah sekolah melalui data dari LTMPT yang disinkronkan melalui data Dapodik. Demikian. Mungkin itu dari pertanyaan Umu, Dina, Lasdi yang bisa kita jawab. Ada lagi pertanyaan berikutnya? Tafadhol bagi Abu dan Umu yang ingin bertanya bisa menghubungi Ana via WhatsApp atau bertanya langsung di Zoom. Kalau ada pertanyaan dari WhatsApp itu ya, apakah ada grup khusus untuk orang tua atau wali murid SNMPTN? Untuk saat ini memang Ana buatnya khusus siswa. Jadi siswa dengan Ana dan kepala sekolah dan wali kelas. Itu gunanya adalah kita akan lebih komunikasinya mungkin agar lebih cair ya dalam tanda kutip, biar anak-anak lebih merasa dekat dengan wali kelasnya, dengan Ana sebagai guru BK dan wakil kepala sekolahnya, dan juga Ustadz Anton. Lebih memudahkan untuk itu. Jadi untuk orang tua memang sementara Ana belum buatkan, insya Allah nanti semua informasi yang berkaitan dengan SNMPTN, SBM, dan lain sebagainya akan disampaikan melalui jalur resmi baik Zoom maupun di WhatsApp grup kelas. Nah, untuk jalur-jalur undangan yang langsung dari kampus memang saat ini kita belum. Tapi biasanya kemarin Ana sampaikan juga ke Ananda bahwa kita yang pernah aktif, Ananda yang berperan aktif mencari tahu apakah ada dari KSI Makui, lalu ada dari IPB gitu ya. Lalu kayak kemarin ada juga
Ananda yang mendaftar di UGM gitu ya melalui jalur PBU kalau tidak salah. Insya Allah selama itu untuk kebaikan kita akan support. Ananda butuh legalisir dan lain sebagainya, butuh surat rekomendasi. Selama itu sesuai dengan kenyataan, insya Allah kita akan bantu buatkan. Lalu ada pertanyaan? Oh, ini ada pertanyaan ya. Afwan, Ustadz mau tanya apakah ada muqabalah kesudahan, apakah sudah dibuka? Taib, saya syaratan. Baik, pertanyaan bagus ya. Afwan, Ustaz, Ana mau menanyakan yang buat muqabalah kesudahan apakah sudah dibuka? Nah, sementara untuk informasi terakhir ke kita, sebentar. Nah, ini poin ketiga, Ana bacakan ya. Ini langsung dari Dr. Thoib selaku Dr. Muhammad Thoib yang selaku penanggung jawab untuk anak-anak kerjasama dalam menempuh pendidikan ke Sudan ya. Poin ketiga di sini disampaikan semua pertemuan itu membicarakan, alhamdulillah beliau sudah sampai ke Indonesia sekarang. Kemudian poin ketiga itu adalah semua pertemuan itu membicarakan perihal qabul atau penerimaan dan kondisi kampus saat ini. Kemudian di Dirut penerimaan mengatakan bahwasanya qabul akan keluar pada bulan 3 karena masa penerimaan diperpanjang sampai pertengahan bulan 2. Jadi insya Allah ke Sudan ini akan ada lagi penerimaan. Mudah-mudahan kita berdoa sama-sama. Namun nanti untuk mengenai teknis mukabalahnya itu tinggal diinfokan ke Ustadz Ahyar selaku penanggung jawab untuk penerimaan siswa ke Sudan. Jadi boleh boleh di WA ke beliau, boleh ditanya tentang lebih detail tentang hal itu. Mungkin Anda bacakan nomornya, barangkali bermanfaat untuk kita semua, yaitu di 0819 16 06 9189. Anda ulangi 0819 16 06 9189. Jadi boleh bertanya ke Ustadz Ahyar, Bayi Japri mengenai beasiswa ke Sudan atau penerimaan mahasiswa ke Sudan. Barangkali itu. Alhamdulillah tadi Ana dapat japrian dari wakil kurikulum SMP, Ustadz Joko, bahwasanya Ananda yang sudah diterima di universitas tadi yang Ana sebut, yaitu adalah Ananda Zahir Amar Muhammad. Alhamdulillah Ananda sudah diterima di manajemen bisnis syariah. Dengan grade A, alhamdulillah. Mudah-mudahan ini bisa mendorong semangat yang lain juga untuk daftar ke universitas yang dituju, yang sudah buka, yang sudah menjadi sasaran. Baik, Ana lanjutkan. Pertanyaan berikutnya langsung. Afwan Ustadz, saya masih bingung kalau satu prodi bisa milih 2 PTN yang berbeda dengan provinsi bebas atau salah satu ada di provinsi Banten. Yang benar yang mana? Nah, ini yang tadi Anda sampaikan, ini kemarin sempat diskusi juga. Memang itu kalimatnya ambigu yang dari LTMPT. Awalnya kita masih bisa bilang bahwa satu prodi itu bisa untuk di PTN mana saja. Tapi ternyata yang benar itu adalah jika satu prodi, misalkan Anda ambil contoh ya, kita ingin ambil kedokteran. Dikarenakan kita di wilayah Banten itu kan adanya cuma di Untirta, UPI, dan UIN Serang. Nah, artinya bebas pilih PTN dimanapun adalah hanya satu prodi tersebut. Jadi misalkan pilihnya kedokteran UI, misalkan UI maksudnya kan ke Jakarta, sudah hanya kedokteran UI. Jadi kalau satu laginya harus di Banten. Bukan berarti satu kedokteran UI dan satu lagi kedokteran UGM misalkan. Itu tidak bisa. Ternyata sudah kita konfirmasi kemarin. Kalau kita pilihnya misalkan prodinya adalah kedokteran, itu
misalkan hanya satu prodi adalah bebas di mana aja, kedokteran UGM atau kedokteran UI. Gitu ya. Tapi kalau kedokteran UI dan UGM tidak bisa. Tapi kalau kedokteran UI atau misalkan kedokterannya di Untirta misalkan ada gitu ya, itu bisa. Karena salah satunya ada di Banten. Gitu. Itu jadi kalimat yang benar adalah seperti itu. Jadi kalau satu prodi itu adalah hanya satu pilihan. Jadi dari dua pilihan mereka hanya pilih satu. Misalkan teknik industri ITB misalkan, sudah teknik industri ITB saja. Kalaupun mau dua berarti salah satunya harus ada di Banten. Atau misalkan gini, satu adalah teknik lingkungan, satu teknik industri. Salah satunya harus berada di Banten, atau itu di UPI, di UIN, atau di Untirta. Ini UIN Serang ya, bukan UIN yang di Jakarta. Kalau yang di sini maksudnya UIN Jakarta. Seperti itu. Semoga mencerahkan Umur Reza. Memang kemarin juga Ana sempat diskusi juga dengan Ananda terkait permasalahan ini. Ini juga ada pertanyaan dari Fazil Aze. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz mau bertanya apakah pembayaran UTBK melalui sekolah atau langsung? Kalau untuk pembayaran UTBK atau SBM itu langsung ke pihak LTMPT. Biasanya nanti pada saat pembukaan pendaftaran itu akan diinformasikan nomor rekening untuk pembayaran UTBK-nya. Biasanya BNI, BRI, atau Mandiri. Biasanya pakai banknya Bank BUMN. Seperti itu. Jadi untuk pembayaran UTBK atau SBM itu langsung ke nomor rekening LTMPT, tidak melalui sekolah. Karena nanti nomor rekeningnya langsung diinformasikan oleh mereka. Mudah-mudahan sedikit yang Anda sampaikan bisa menjadi pencerahan bagi Abu dan Umu sekalian. Apakah ada pertanyaan lagi? Jika memang tidak ada pertanyaan, karena waktu sudah menunjukkan pukul 12.00, insya Allah 5 menit atau 7 menit lagi kita melaksanakan sholat zuhur. Jika memang tidak ada pertanyaan, ada yang mau tambahkan, Ustaz Anton? Ya, tambahan sedikit. Sekali lagi mungkin Ana ingatkan kepada Abu dan Umu, mohon disemangati Ananda untuk belajar di kelas saat ini dan mengikuti program-program yang sudah disampaikan, kemudian belajar dengan maksimal, karena di sini Ana lihat dari report, ya memang anak-anak kita kelas 12 ini sedang mencari mau kemana mereka setelah lulus di SMA Al-Wildan Islamic School. Jadi jangan pernah lupa bahwasannya tugas Ananda saat ini masih dalam proses belajar dan menyongsong untuk persiapan masuk ke perguruan tinggi ataupun ke rencana lainnya. Jadi di sini kami menghimbau kepada orang tua untuk mengawasi anak-anak, mengingatkan anak-anak kita untuk terus belajar di kelas sebagaimana yang sudah dijadwalkan oleh kurikulum, dan jangan lupa untuk masuk tepat waktu karena anak-anak sekarang sudah kelas 12, terutama lagi ujian, jangan sampai tidak ikut. Kemudian poin yang terakhir tadi adalah hafal Al-Quran, 3 juz sudah harus dipersiapkan dari sekarang. Jadi jangan sampai Ananda mengabaikan informasi ini karena ini sangat penting sekali untuk anak-anak mendapatkan hasil akhir setelah tamat dari SMA Al-Wildan Islamic School. Itu yang paling penting. Dan absensinya jangan lupa diingatkan Ananda, walaupun sedang keluar kota tetap mengikuti pelajaran, kemudian tetap mengikuti KBM semaksimal mungkin, dan jangan lupa mengabarkan dan berkomunikasi kepada wali kelas jika ada hal-hal yang uzur. Kemudian ujian tadi sekali lagi jangan lupa diingatkan kepada Ananda untuk belajar dan secara maksimal. Mungkin itu saja Abu dan Umu sekalian. Jika tidak ada pertanyaan, Ana mohon maaf. Dari Ana itu saja cukup. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam, syukran wa jazakumullahu khairan. Abu dan Umu sekalian, alhamdulillah beberapa pertanyaan yang masuk sudah kita jawab. Insya Allah sedikit yang kami sampaikan di sini mudah-mudahan bermanfaat dan mendapatkan faedah. Jika memang ada pertanyaan lanjutan, boleh silakan menghubungi kami via WhatsApp atau telepon. Insya Allah jika memang bisa kami jawab, akan kami jawab. Dikarenakan keterbatasan waktu juga hari ini, insya Allah kita akan tutup agenda hari ini, yaitu terkait sosialisasi asesmen akhir tahun untuk siswa kelas 12.
Ana selaku moderator dan juga Ustadz Anton selaku pengisi acara, mohon maaf jika ada salah-salah kata, lebih kurangnya kami minta mohon maaf. Kami tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.